Ini luarnya bandara, ya. Ada masjid bandara. Ini udah dingin Pak, kami sudah sampai di Madinah. Ya. Nah, 45 menit 1 jam perjalanan dari Madinah kita langsung ke Nabawi. Ini Pak, ya. Ini di bawahnya ini adalah makam Rasul. Ini kalau malam hari, subhanallah ya. Tambah kangen ya Pak ya, tambah rindu ya. Nih, kayak gini lah kalau siang. Kalau malam siang seperti ini. Kalau malam hari kira-kira apa namanya? Subhanallah Pak. Nih Pak. Ini luasnya seperti ini. Kalau zaman Nabi, luas Masjid Nabawi itu cuma 30 kali 30 meter. Ya. Begitu Islam semakin bertambah, Nabi membuat perluasan masjid pada tahun 7 Hijriah sehingga berubah menjadi 50 kali 50 meter. Digantikan perluasan lagi pada zaman Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 29 sampai 30 Hijriah. Terus bergerak terus sampai di Rajab tahun 2015 akhirnya beliau meninggal. Digantikan saudaranya itu Abdul Aziz. Gitu ya. Ini sekarang Pak, ini luas wilayah ini saja Pak. Luas wilayah ini saja 82.000 meter persegi. Luas wilayah bangunan masjid. Kalau pelatarannya aja itu sekitar 235.000 meter persegi. Sehingga bisa menampung jamaah sekitar 1 juta jamaah. Ya, susah ini kalau ada yang bilang di sini nggak bisa balik hotel, ya, nyari-nyari susah ya. Orangnya lari ke barat, kita nyari di timur, nggak ketemu. Ya hotel kira-kira begini lah ya. Selama di sana Pak, kami berbanyak ibadah. Kita ibadah lagi. Berbanyak ibadah di Masjid Nabawi, ziarah Masjid Kuba, kebun kurma dan sebagainya. Bapak Ibu, begitu kita sampai di Madinah, ya, begitu kita sampai di Madinah, status sosial kita sebagai umat Islam itu berubah secara otomatis, secara hukum Islam. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, al-hujjaj wal umaru waqtullahi azza wa jalla. Kata Nabi bahwa orang yang haji, orang yang umroh itu adalah tamu-tamunya Allah. Kalau kita tamu Allah, berarti tuan rumahnya adalah Bapak pernah nggak bertamu di rumahnya bupati? Atau pernah mungkin open house tahun sekali di Istana Merdeka? Bapak pernah ketemu Pak Jokowi? Belum. Kalau Bapak ketemu kira-kira bangga nggak, senang bisa salaman gitu dengan presiden? Ya kan, kita bangga gitu. Bisa bertamu ke rumah presiden aja udah bangga. Kadang-kadang punya rumah yang searah jalur rumah bupati itu udah bangga minta. Rumah kamu di mana? Itu yang arah rumah bupati, masa nggak tahu kan? Senangnya kita menjadi tamunya Allah. Nah, biasanya tamu dapat suguhan. Kita ini tamu, semuanya tamu dapat suguhan. Allah juga memberi suguhan kepada tamu-tamu. Ada 3 suguhannya. Pertama, yu'tihim ma sa'alu. Semua apa yang kita minta oleh Allah akan diberikan. Makanya mulai dari sekarang, Bapak itu nulis tuh di buku, kira-kira saya mau minta ini. Jangan sampai lupa nulis. Kan biasanya suka ada titipan lah, surat dari saya nitip ya, saya nitip. Banyak titipan surat untuk didoakan, kita sendiri justru malah lupa dengan doa kita sendiri. Ini saya mau minta apa? Kira-kira mau minta apa Bu? Pak Ustadz mau minta apa kira-kira? Balik lagi haji dan umrah. Ada lagi nggak? Permintaan yang aneh-aneh sedikit gitu ada. Bapak mau apa? Minta apa kira-kira? Sehat, selamat. Bapak ada permintaan yang aneh-aneh Pak? Rahasia katanya. Rahasia. Mungkin karena ada istri ya. Hati-hati ya. Karena doa jelek terkabul, doa baik terkabul. Hati-hati itu bahaya itu. Apa yang kita minta itu dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan berarti karena nggak diminta. Ya. Hati-hati. Ceritanya. Suami bawa istri 2. Suaminya paham, istrinya paham, semua ngerti kalau doa di sana dikabulkan. Istri pertama berdoa, ya Allah, saya tidak minta apa-apa ya Allah. Hatimu sudah terlalu sakit. Ya.
Saya cuma minta, ya Allah kabulkan doa saya, ya Allah. Suami saya mudah-mudahan pas pulang umroh diceraikan istri keduanya. Istri kedua ternyata tahu juga tuh. Itu sakit saya selama ini di rumah. Cerai kedua. Saya minta, ya Allah kabulkan doa saya. Saya nggak minta apa-apa. Mobil sudah punya, harta sudah punya, rumah sudah punya, kontrakan sih, ya Allah. Saya sudah punya semua. Kabulkan doa saya agar suami saya mencarikan istri. Suami juga itu rezeki diam-diam doa juga. Saya sudah tidak kuat, ya. Saya minta petunjuk. Allah Maha Adil, ketiganya dikabulkan. Yang terjadi apa? Pulang ke sana, 2 berubah jadi janda, 1 berubah jadi duda. Ya, jadi hati-hati kalau minta tuh yang baik. Titipan doa saya adalah doa yang paling itu adalah bagaimana bisa haji. Kalau sudah kaya, ya minta kekayaannya menjadi berkah. Kalau saya minta nambah, kalau nambah repot. Minta berkah, ya. Orang kaya belum tentu berkah. Kalau berkah, walaupun dia gak punya apa-apa, nilainya beda. Bisa dipahami ya? Satu, semua permintaan dikabulkan. Kedua, wayastajibul lahum mada'u. Semua doa yang kita panjatkan dikabulkan. Doa apa kita yang selama ini belum dikabulkan? Anak nakal banget, cuma satu-satunya. Aduh, alhamdulillah. Nah, Bapak ketawa kenapa Bapak? Saya enggak, Bapak ketawa kenapa? Gini Pak, melihat sesuatu itu cuma lihat dari sorotan mata. Karena mata itu ternyata mempunyai satu kekuatan yang mampu memberikan informasi terhadap apa yang sedang kita rasakan. Asik. Gimana sih? Asik aja. Ketika sedih maka mampu memberikan informasi. Begitu saya bahas masalah anak nakal, nah ini dia nih. Doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang ya. Istri saya mudah-mudahan ya Allah menjadi istri yang soleh, yang fakih, yang ingin masuk surga ya. Amin. Dan mudah-mudahan dia bisa merestui apa yang menjadi keinginan saya selama ini ya Allah. Amin. Ya, doa. Dan yang ketiga adalah wa yukhlifu alaihi ma anfaqu. Semua biaya yang dikeluarkan itu akan diganti. Bapak-bapak bayar umur berapa? 28, 29? Berapa ini biaya paket ini? 20. Hah? Ya. Kecil. Akan diganti oleh wa yukhlifu alaihi ma anfaqu. Makanya saya heran, kadang-kadang pernah ada jamaah jualnya itu usahanya cuma itu, Pak. Cuma apa namanya? Sayuran keliling gitu, sayuran kampung. Yang kadang pagi masih segar, pas pulang nggak laku jadi layu gitu kan. Itu tiap tahun bisa berapa? Tiap tahun bisa berapa? Karena Allah. Nah, semua ini akan diberi oleh Allah. Permintaan diberikan, doa dikabulkan, biaya yang dikeluarkan akan digantikan. Catatannya cuma satu. Kalau kita menjadi tamu-tamu Allah yang baik, harus jadi tamu Allah yang baik dulu. Kira-kira nih, kalau saya bertamu ke rumah Pak Ustadz, Assalamualaikum, langsung dobrak pintu. Belum disalam dong. Ustadz, ini baik nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Megang-megang ini, udah masuk kamar. Tamu yang baik itu, Assalamualaikum, 3 kali nggak dijawab balik. Ya, 1 jam kemudian balik lagi sih. Ya, Assalamualaikum. Begitu dipersilakan, silakan Mas duduk. Duduknya aja tuh harus baik, biar kelihatan sebagai tamu yang baik. Kalau belum disuguhkan minuman jangan minta, ya. Kamu sudah lama baru masak dikit. Nah, minta juga. Ya tuan rumahnya juga harus paham. Kamu udah seharian di situ nggak ditawarin makan, malah dibilang Pak kalau mau ke toilet silakan. Gua nggak dikasih makan disuruh buang, ya. Jadi tamu yang baik, biar bisa dihormati. Begitu juga kita akan disuguhkan, akan dijamu oleh Allah sebagai tamu. Kalau kita menjadi tamu yang baik. Salah satu indikasinya adalah menjadi tamu Allah yang baik. Ini Pak,
yang sering saya ingin tegaskan. Bagaimana cara menjadi tamu Allah yang baik? Menertibkan ibadah sholat wajib dan sunnahnya. Dan itu harus dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Artinya begini, tidak ada sholat apapun yang kita lakukan di dalam hotel. Hotel itu berarti tempat tinggal, artinya itu rumah. Ya, sholat apapun, mau wajib mau sunnah selalu dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat. Sakit, bawa orang tua nggak bisa ke masjid. Tapi kalau sehat, ibadah semua kerjakan di dalam Masjid Nabawi. Karena apa, Pak? Dalil yang mengatakan bahwa salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salatun fi ma siwa illal masjidil haram, kalau di dalam Masjid Nabawi. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan salat di masjidku yang ini. Kata-kataku ini berarti orang itu masuk ke dalam, bukan di pelataran. Masuk ke dalam masjid. Maka pahalanya 1000 kali lipat lebih baik daripada mengerjakan sholat di luar Masjid Nabawi. Bapak nih sholat di sini, Pak Ustadz biasanya sholat berapa Pak? 1 kalau di sini ya. 1 ya Pak Ustadz? Tidak pernah jamaah berarti. 27 berarti ya. 1 apa 27 nih? 27. Oke. 1. Di sana, saya di sini 1. Bapak di sana sudah dapat 1000. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Kalau Masjidil Haram wassalatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatun fi ma siwahu. 100.000 kali lipat. Yang dihitung itu sekitar 235 tahun. Artinya kalau umpama orang boleh tidak sholat selama 235 tahun, pulang dari umrah sudah nggak usah sholat saja. Umpama boleh, ya kan? Karena kita sudah sama seperti sholat selama 235. Tapi tidak ada. Walaupun kadang sekarang ada pemahaman jamaah seperti itu, Pak. Dia tidak mau sholat setelah pulang umrah karena berpikir saya sudah sholat di sana sudah seumur saya, bahkan lebih saya. Ya, di sholat. Tuh, sholat diawali dengan azan. Usahakan, Pak. Kalau umpama azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan saya ya. Kalau azan Nabawi beda lagi ya. Itu usahakan diam. Karena satu riwayat dijelaskan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama indal adani yatalajlaju indal mauti. Barang siapa yang berbicara ketika dikumandangkan azan, maka ketika mati dia terjadi yatalaju. Yatalaju itu maksudnya susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takin, la ilaha illallah. Itu yatalaju. Kalau itu orang mendengar adzan, nah prinsip orang mendengar adzan, kalau mendengar adzan maka kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mendengar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada kalimat hayya 'alas shalah, enggak usah hayya 'alas shalah, tetapi la haula wala quwwata illa billah. Sampai la ilaha illallah, baru doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Halat bihi syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi, orang yang membaca doa itu ketika selesai adzan, maka wajib di hari kiamat dia mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, udah beli oleh belum? Ya, habis sholat kita ada yang sana murah. Jadi karena waktu kita di Madinah cuma 3 hari, gunakan itu hanya untuk ibadah. Baca istighfar. Begitu keluar hotel artinya keluar rumah. Dalam perjalanan ke masjid baca doa lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa sam'i nuran. Ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, pandangan saya bercahaya, telinga saya bercahaya. Saya mau beribadah, tidak niat untuk riya. Kalau bisa jam 12 adzan, sebelum adzan kita